Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Dalam ajaran agama Buddha dan bahkan dalam ajaran agama Hindu, ada satu ajaran yang sangat penting untuk dipahami, yaitu ajaran tentang hukum karma, yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, apakah baik atau buruk, akan memberikan buah. Dalam ajaran karma ini, yang karma itu sendiri adalah perbuatan, artinya perbuatan, kita diajak untuk senantiasa melakukan kebajikan, agar kebahagiaan dapat kita peroleh. Akan tetapi, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada juga beberapa orang yang memahami ajaran tentang karma ini dengan salah. Setidaknya akan saya ungkapkan ada 5 kesalahan yang terkadang beberapa orang salah memahami tentang hukum karma. Yang pertama, seseorang melihat bahwa karma hanya berkaitan dengan yang negatif saja. Sering kita melihat dalam sebuah video, ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah, kecelakaan, atau mendapatkan azab, kemudian dikorelasikan dengan karma. Itu karma dia. Karena dia melakukan hal yang tidak baik, maka dia mendapatkan azab. Maka dia mendapatkan musibah, kecelakaan. Memang benar, musibah, kecelakaan, ketidakberuntungan yang dialami oleh seseorang bisa disebabkan karena karma, karena perbuatan yang tidak baik. Tetapi ada kalanya ketika yang ditampilkan berkaitan dengan karma ini adalah yang buruk-buruk saja, maka seseorang berpandangan bahwa karma itu hanya berkaitan dengan yang buruk. Sementara ketika ada orang yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, mendapatkan popularitas, ketenaran, kedudukan yang tinggi, menjadi presiden misalnya, tidak pernah dikatakan bahwa itu adalah hasil karma. Padahal kesuksesan, kebahagiaan, kedudukan yang tinggi, wajah yang rupawan, kekayaan, itu juga bagian dari buah perbuatan, buah dari karma. Maka dalam hukum karma ini tidak hanya yang buruk-buruk saja, yang baik-baik juga merupakan atau dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu perbuatan yang baik. Maka yang pertama adalah salah memahami bahwa karma hanya berkaitan dengan hal yang buruk. Yang kedua, ada kalanya seseorang berpikir bahwa karma atau perbuatan adalah satu-satunya penentu kebahagiaan dan penderitaan seseorang, dan tidak ada sebab dan kondisi lainnya. Semua kebahagiaan dan penderitaan itu hanya disebabkan oleh karma, oleh perbuatan. Tentu, ini juga merupakan pandangan yang harus diluruskan, pandangan yang tidak benar. Karena karma bukan satu-satunya penyebab seseorang mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan. Sebagai contoh, kalau seseorang mendapatkan sakit karena dia baru berangkat atau berasal dari tempat yang panas, kemudian tiba-tiba harus sampai tiba di tempat yang dingin, mendapatkan flu. Apakah mendapatkan flu yang disebabkan karena itu pindah tempat itu adalah karena karma? Tidak.
Itu disebabkan karena apa? Iklim, bukan karena karma. Atau misalnya, seseorang kemudian makan terlalu banyak cabai, maka perutnya mules, dan dia mendapatkan diare. Apakah itu disebabkan karena karma? Tidak, itu disebabkan karena makanan. Bahkan, kondisi batin kita yang terlatih atau tidak terlatih, itu juga menentukan kebahagiaan dan penderitaan bagi seseorang. Misalnya, ketika seseorang harus mendapatkan buah penderitaan yang disebabkan karena perbuatan yang lampau, tetapi orang demikian batinnya terlatih, batinnya berkembang. Karena batinnya terlatih, batinnya berkembang, maka dia tidak akan begitu menderita ketika harus menghadapi buah dari perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Jadi diibaratkan seperti segenggam garam yang kemudian dilempar ke sungai yang besar. Sungainya tidak akan terasa asin. Tetapi ketika batin seseorang tidak dilatih, tidak dikembangkan, ketika mendapatkan buah penderitaan dari hasil perbuatan yang buruk, maka dia akan begitu menderita. Padahal buah perbuatan tersebut sama dari dua orang ini, tetapi yang pertama tidak begitu menderita karena batinnya berkembang, yang kedua sangat menderita karena batinnya tidak berkembang. Diibaratkan seperti apa? Seperti segenggam garam yang dimasukkan ke dalam semangkok air, sangat asin. Artinya, batin ini pun juga mempengaruhi kebahagiaan dan penderitaan seseorang. Nah, jadi salah pandangan dalam hal ini yang kedua adalah yang mengatakan bahwa karma merupakan satu-satunya penyebab seseorang bahagia dan juga menderita. Yang ketiga, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa karma itu hanya karma lampau saja, perbuatan lampau saja. Yang menentukan kebahagiaan dan penderitaan itu hanya perbuatan lampau saja. Ini juga harus diluruskan. Mengapa? Karena berhubungan dengan hukum karma, hukum perbuatan, itu tidak semata-mata yang menentukan adalah perbuatan yang lampau saja. Perbuatan sekarang ini yang kita lakukan itu juga sangat mempengaruhi kebahagiaan dan penderitaan seseorang, mempengaruhi buah perbuatan itu sendiri. Jadi tidak hanya yang lampau saja, tidak hanya kehidupan yang lampau itu yang menentukan sekarang. Perbuatan yang sekarang ini pun, yang dalam kehidupan sekarang kita lakukan, ini juga sangat menentukan buah perbuatan yang akan berbuah, menentukan kebahagiaan dan juga penderitaan kita dalam kehidupan sekarang. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ada kalanya dengan memahami hukum karma, malahan seseorang menggunakan hukum karma untuk berbuat yang tidak baik. Yang dalam hal ini adalah untuk mengumpat orang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika ada seseorang datang kepada kita, melakukan hal yang tidak baik kepada kita, melakukan tindakan yang buruk kepada kita, kemudian kita mengumpat atau kita berpikir mudah-mudahan orang tersebut cepat mendapatkan buah buruknya. Artinya menggunakan pemahaman hukum karma untuk menginginkan orang lain celaka. Menggunakan pemahaman hukum karma dengan menginginkan orang lain menderita. Dan tentu ini tidak sesuai. Karena apa yang dilakukan orang demikian justru dia melakukan kejahatan. Hukum karma mengajak kita untuk berbuat kebajikan, untuk senantiasa berpikir, berucap, dan berbuat yang baik-baik untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi malahan digunakan untuk mengumpat yang lain, untuk mengharapkan orang lain celaka supaya cepat-cepat mendapatkan
buah karma. Buah karma yang buruk, itu tidak sesuai. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, terkadang kalau kita tidak hati-hati dalam memahami hukum karma, kemudian kita menjadi apatis, menjadi tidak peduli dengan penderitaan, kesengsaraan orang lain. Mengapa bisa demikian? Ketika melihat orang lain sengsara, orang lain menderita, atau barangkali kita berada ya dalam sebuah perjalanan, kemudian kita melihat di jalanan ada seseorang yang jatuh dari motor, yang tentunya membutuhkan pertolongan. Bisa juga dengan pemahaman hukum karma, kemudian kita berpikir, ya sudahlah, kan itu memang karma dia. Itu kan memang hasil karma dia, ya memang dia harus jatuh. Ngapain juga kita tolong? Menjadi apatis, menjadi tidak peduli, menjadi tidak punya kasih sayang. Padahal harus diingat sekali lagi bahwa hukum karma mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan kebajikan. Tidak hanya yang lampau saja, tetapi sekarang saat ini pun kita diajak, dimotivasi untuk melakukan kebajikan, sehingga ketika tentunya melihat orang lain menderita, melihat orang lain celaka, ya sudah semestinya, sudah seyogyanya bagi kita yang memahami hukum karma, justru akan menjadi lebih peduli, justru akan memunculkan kasih sayang, cinta kasih untuk agar orang lain mendapatkan kebahagiaan, tertolong dari penderitaannya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 5 hal yang terkadang menjadi pemahaman yang salah berkaitan dengan hukum karma. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk memahami hukum karma dengan baik, sehingga menggunakan hukum karma untuk membuat kita lebih baik dari hari ke hari, untuk senantiasa melakukan kebajikan, sehingga kebahagiaan akan dapat diperoleh. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabesata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.